Firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah kasih yang sempurna. Yohanes 3 ayat 16 dan Markus 12 ayat 29 sampai 30. Itulah kasih yang sempurna. Kasih itu kuncinya adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, boleh perhatiannya. Kasih itu kuncinya adalah ada kata saling. Maka sering di firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau nggak ada kata saling, itu bukan mengasihi. Jadi kasih yang sempurna beda dengan penjelasan saya di firman-firman sebelumnya. Saya sudah pernah sampaikan firman temanya kasih yang sempurna, tapi ini rahasianya beda. Roh Kudus berkata rahasianya untuk kita hari ini beda. Kasih yang sempurna harus ada kata saling. Saling berarti ada dua belah pihak. Maka tadi kita baca firman Tuhan di awal adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang bagaimana? Yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Artinya begitu besar kasih Bapa untuk kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal mau mati di kayu salib. Sebegitunya kasihnya buat kita. Bagaimana supaya kasihnya Allah itu sempurna? Kasih Allah itu supaya sempurna dikatakan di Markus 12. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap baru sempurna. Itulah yang disebut dengan kata saling. Nih, klop. Maka kalau kita berdoa seperti ini namanya apa? Ada kata kesehatian, kesepakatan, di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan hadir. Dalam kata kerukunan ada kata sehati, sejiwa, seroh. Itu saja hubungan kita dengan manusia. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan harus ada kata saling. Ada banyak umat Tuhan yang percaya Yesus Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oh, gayanya seakan-akan berkata, yang penting aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sudah sampai di situ saja, titik, aku pasti masuk surga. No, bukan yang seperti itu. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan dengan memakai prinsip kasihi juga Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah sudah lebih dahulu mengasihi engkau. Jadi ada kata saling. Bagaimana cara mengasihi Allah supaya sempurna? Mengasihinya dikatakan di ayat 9 tadi. Jawab Yesus saat ini, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel rohani. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan kita hanya satu, itu Yesus. Dia berkata, kasihilah Tuhan yang kau percaya, yaitu Tuhan Allahmu, Yesus, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jadi seluruh hidup kita persembahkan untuk mengasihi Tuhan. Landasannya apa toh? Yesaya 44. Renungan buat kita, mungkin kita tidak mengerti maksudnya apa toh. Dikatakan di ayat 21, ingatlah semuanya ini. Tuhan berkata kepada Yakub, ingat ini.
sebab engkau hambaku. Dulu engkau Yakub. Dulu apa? Yakub artinya apa? Penipu. Tapi ketika Yakub mengalami kasihnya Tuhan, kalau mungkin secara rohani dikatakan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika Yakub berbalik kepada Tuhan, maka namanya diubah jadi Israel. Israel artinya apa? Anak kekasih Tuhan. Jadi apa dasarnya kita mengasihi Tuhan? Dikatakan di ayat 21 dan 22, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak melupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Jadi apa dasarnya kita mengasihi Tuhan? Dasarnya kita mengasihi Tuhan adalah karena Tuhan sudah menghapus semua dosa pemberontakan kita. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Dia mengangkat jadi anak kekasihnya, jadi Israel. Jadi apa dasarnya kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah menghapus semua dosa pemberontakan kita, dan Tuhan sudah mengangkat kita jadi anak kekasihnya, yaitu jadi Israel rohani. Kalau ini kita sadari, kita akan mengatakan tidak ada yang kurang dalam hidup kita. Amin. Ada yang kekurangan? Firman Tuhan minggu lalu, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak pernah kekurangan. Amin. Maukah kita mengalami yang namanya kasih yang sempurna? Kasih Allah yang mati di kayu salib menebus kita, itu akan sempurna kalau kasihnya Allah itu kita balas. Itu baru sempurna. Balas kasihnya Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Mungkin kita berkata, kenapa aku harus mengasihi Tuhan? Apa dasarnya? Dasarnya adalah Yesaya 44. Tuhan mengatakan, aku sudah menghapus semua dosa pelanggaranmu, bahkan mengangkat engkau jadi anak kekasihku. Jadi Israel artinya apa? Anak kekasih. Jadi engkau sekarang umat Tuhan sudah menjadi Israel, yaitu Israel rohani. Lucunya, ada banyak di kalangan umat Tuhan yang tidak tahu diri. Amin. Amin. Tidak tahu diri. Sombongnya melebihi langit. Pemberontakannya melebihi penjajah. Berontak sama Tuhan, berontak sama hamba Tuhan. Seakan-akan Tuhan punya hutang dengan dia. Seakan-akan hamba Tuhan berhutang kepada umat Tuhan. Saya kalau renung-renungkan, waduh, di hati saya betul-betul nggak habis pikir. Dan saya terlampau sering geleng kepala. Ya Tuhan, apa yang harus dilakukan supaya lebih banyak orang diselamatkan? Sebab firman Tuhan yang disampaikan tetapi ditolak. Itu ditolak yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan yang disampaikan kelihatannya seolah-olah diterima, tetapi prakteknya gampang mutung, gampang protes, gampang down. Loh, itu
ada yang mengatakan. Terus gampang putus asa. Gampang, Pak Herman, gampang apa? Mutung. Oh, Pak Herman mutung kok? Oh, enggak. Enggak. Gampang apa lagi? Pak Dapi? Capek. Ya. Gampang capek. Gampang lelah. Padahal lagunya mengatakan jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jadi kalau semuanya itu muncul, gampang putus asa, gampang mutung, gampang kecewa, gampang kesal, gampang capek, gampang down, berarti tidak tahu diri. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Kok begitu tegas Bu, begitu keras? Ya harus keras. Sekarang zaman penyaringan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang-orang pilihan nanti akan bersorak-sorai dan mengatakan, untung aku tidak mutung, amin. Untung aku nggak kecewa, amin. Untung aku tidak mundur, amin. Ya. Nggak ada ruginya, untung. Nanti kita akan ciptakan lagu yang judulnya adalah untung. Jadi kalau kamu gampang undur diri dari Tuhan, gampang kehilangan semangat, berarti tidak tahu diri. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan karena kita tahu diri. Tuhan sudah hapus semua dosa pemberontakan kita. Halo. Umur berapa Pak Herman? 62. Selama 62 tahun kalau ditulis dosanya Bapak banyak apa sedikit? Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Tapi Tuhan katakan Tuhan hapus semuanya. Ucapkan satu kata Pak. Iya. Bayangkan kalau semuanya itu dihitung-hitung. Indah banget apa enggak? Indah enggak? Kalau dihitung-hitung dosa kita itu indah apa enggak? Kalau dihitung dosa kita, dikorek-korek kembali dosa kita gimana kira-kira? Apa yang bisa kita ungkapkan? Kalau ditayangkan dosa kita, ditayangkan di layar, rasanya gimana? Tapi kok Tuhan tidak jijik sama orangnya? Katakan amin. Dosa yang kita lakukan menjijikkan, tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus tidak jijik pada orangnya. Artinya kasih Tuhan tetap ada, amin. Tuhan katakan sejauh timur dari barat, sebegitu jauhnya pelanggaranmu di mataku. Aku sudah tidak ingat-ingat lagi. Tetapi jangan kamu menjadi pribadi yang tidak tahu diri. Buatlah kasihku itu sempurna dengan engkau membalas kasihku, dengan mengasihi aku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Amin. Segenap hati bagaimana? Sudah saya pernah jelaskan segenap hati. Kalau kau mengasihi Tuhan, jaga hatimu, karena hatimu adalah milik Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Di dalam jiwa ada akal pikiran. Jangan engkau beribadah di tempat ini, akal pikiranmu di tempat lain. Saya rasa-rasa kita sebagai manusia yang apalagi sudah dewasa, ibadah 2 jam tidaklah terlalu lama. Amin. Kuat memuji Tuhan, puji Tuhan. Kuat menjalani prosesnya Tuhan. Karena Tuhan mengatakan masalah, tantangan, persoalan yang kau hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalau sudah lebih, artinya itu, kalau sudah lebih pasti Tuhan yang tanggung. Jadi maka tidak bakalan lebih. Jadi jangan seperti gaya orang yang dunia seakan-akan mau kiamat kalau mendapat masalah. Jadi apa dasarnya kita mengasihi
Tuhan? Dasarnya adalah karena Tuhan sudah menghapus segala dosa pemberontakan kita. Jadi apa salahnya kita membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Caranya bagaimana? Dikatakan tadi di firman Tuhan ini, Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Di situ dikatakan bangun, bangun, bangun reruntuhan. Apakah itu reruntuhan? Apa itu? Mesbah doa. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Engkau tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu kalau engkau tidak punya mesbah doa. Kulihat di wajahmu kemuliaan kasih. Maksudnya apa? Terlihat orang-orang yang suka berdoa, mukanya penuh kemuliaan. Amin. Jangan berdoa sesempat-sempatnya. Amin. Aduh, pembeli sudah datang. Tuhan maklum, doanya nanti aja. Sekarang buka dulu tempat usaha. Aduh, badan rasa tidak enak ini. Tuhan pasti maklum. Tak lanjutin dulu tidurnya, nanti aja doanya. Mau masalah datang, tetap berkata no problem. Punya kekuatan yang orang lain tidak miliki. Kita punya benteng, benteng kita kuat. Tidak bisa ditembus oleh apapun, sehingga kita tidak terganggu oleh apapun. Dan itu sangat dibutuhkan zaman sekarang, amin. Maka bentengi keluargamu dengan doa, bentengi dirimu dengan doa, bentengi usahamu dengan doa. Jangan doa sesempat-sempatnya, tetapi doa harus menjadi skala prioritas, amin. Usahakan sebelum melakukan aktivitas apapun harus diawali dulu dengan doa. Rasakan dampaknya. Pasti beda, amin. Beda sekali. Jangan lihat dari masalah materinya, keuangannya. Engkau akan berasa, loh, kok masalah seperti ini kok aku bisa selesaikan ya? Ada masalah kok aku kok sukacita aja ya? Loh, orang kok ngomong sembarangan tuh aku gak kecewa ya. Kalau dulu aku suka tersinggung, kok sekarang enggak ya? Karena ada kuasa di dalam diri kita kalau kita mengutamakan mesbah doa. Jadi makanya dikatakan tadi di firman Tuhan, bangunlah reruntuhan. Bahkan dikatakan di ayat 28-nya, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci baiklah diletakkan dasarnya. Jadi dasarnya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah menghapus dosa pemberontakan kita dan mengangkat kita jadi anak kekasihnya, jadi Israel. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita lewat bangun mesbah doa yang selama ini bentuknya seperti reruntuhan. Jadi kenapa doaku belum dijawab? Karena mesbah doamu bentuknya seperti reruntuhan. Mungkin yang satu siap mau berdoa, yang satu lagi belum. Jadi ada unsur terpaksa. Itu namanya mesbah doa yang bentuk reruntuhan. Mungkin mesbah doamu hanya rutinitas, hanya formalitas, sekedar berdoa tapi tidak masuk hadirat Tuhan karena mau buru-buru kerja. Itu juga bentuk reruntuhan di mata Tuhan. Maka kalau Daud, dia mengatur waktunya dan menunggu-nunggu Tuhan.
Artinya itu apa? Mesbah doanya Daud adalah dengan waktu yang paling berkualitas. Dia masuk di kamar yang tidak ada orang hilir mudik. Jadi dia bisa fokus menyembah Tuhan. Dia pilih waktu di mana waktu itu tidak terburu-buru ibadahnya. Coba kalau kita kerja jam 7, terus kita mesbah doa jam setengah 7, terburu-buru apa enggak? Terburu-buru. Itu bentuknya reruntuhan. Jadi Tuhan katakan, bangun Yerusalem yang bentuknya reruntuhan. Bangun mesbah doa. Bangun ibadah yang indah di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi kuncinya di mana? Di doa. Karena doa adalah hubungan langsung dengan Tuhan. Jadi kalau mau kasih yang sempurna engkau rasakan, dan kasih yang sempurna itu menghasilkan mujizat, kasihilah Tuhan Allah. Balaslah cintanya Tuhan. Amin. Mau balas cinta Tuhan? Katakan I love you Jesus. Jadi mulai hari ini kita harus menjadi pribadi yang tahu diri. Begitu juga saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk kita, adakah kita menemukan dalam diri kita sikap tidak tahu diri? Kalau ketemu di dalam dirimu ada sikap tidak tahu diri, segera berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatanku. Amin. Mari belajar menjadi orang yang tahu diri. Karena sikap tahu diri akan membuat diri kita nyaman. Sehingga kita tidak banyak menuntut dengan Tuhan. Tidak banyak menuntut terhadap hamba Tuhan. Tidak banyak menuntut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Fokusnya ke sini, bukan ke sana. Apa itu? Saya yang harus berubah, bukan orang lain. Amin. Karena kalau kita menantikan orang lain berubah, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, jengkel. Ya, jadi wujudkan kasih yang sempurna. Tuhan sudah mewujudkan kasih yang sempurna, mau mati buat kita. Amin. Kita juga harus mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal, dengan cara bertobat. Bertobat tidak cukup satu kali. Terima Yesus satu kali, tapi bertobat sepanjang masa sampai nilainya menyerupai Kristus. Kapan kita menyerupai Kristus? Sampai Kristus datang. Jadi kapan kita bertobat? Sampai Kristus datang. Kita sedikit demi sedikit diubahkan. Amin. Jadi kalau sudah jadi anaknya Tuhan, hargai. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan permainkan hati Tuhan. Utamakan Tuhan sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan. Yang kedua, kalau engkau menjadi orang spesial di mata suamimu, hargai suamimu. Karena dia sudah menjadikan engkau orang spesial. Amin. Kalau engkau sudah jadi orang spesial di hati istrimu, hargai istrimu. Karena dia menjadikan engkau orang spesial. Amin. Begitu juga anak, hargai orang tuamu yang menjadikan engkau spesial. Orang tua juga, hargai anakmu karena di hatinya engkau yang spesial. Jadi ada kata saling. Kalau nggak ada kata saling, tidak akan bisa rasa nyaman. Jadi harus memiliki rasa tahu diri supaya muncul kata saling mengasihi. Dan firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi. Artinya besi yang satu tajam, besi yang kedua juga tajam. Artinya apa? Yang satu dengan yang lain saling bertumbuh semakin rohani. Itulah yang benar. Jadi kalau kau melihat dirimu tidak bertumbuh, berarti ada yang salah dalam dirimu. Perbaiki supaya kau bisa mengasihi Tuhan dengan cara yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.